Oke. Bukan satu ayat. Isinya ya, yang saya katakan ya, isinya tidak ada terkandung perkataan manusia. Tidak ada. Saya tunjukkan ayatnya. Satu-satu lah kalian, weh. Ya. Silakan. Saksikan teman-teman ya, Bang Faruk dikeroyok 2 pendeta teman-teman. Oh. Bikin nanti tema YouTube kalian, Faruk Sianipar. Oke, Sianipar dikeroyok Bang 2 Emmanuel, pendeta. tangani dulu. Saya OTW dulu, nanti tiba di tempat saya naik lagi ya. Sebentar ya. Nah, 1 pendeta udah meninggal dunia ya. 1 pendeta Protestan udah meninggal dunia. 3 pendeta Advent. Bro, 3 pendeta Advent. saya lagi mau kerja ke tempat kerjaan. Saya akan naik lagi sebentar. Santai aja, santai aja. Ya, saudara Muslim di bawah, tolong tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absennya ya. Absen-absennya ini ada 3K, ini absen-absennya baru 1K. Absen-absennya saudara Muslim, ya jangan lupa tap-tap layarnya, tembuskan sampai 1,5 M. Temamu digeser itu. Biar nampak aku berapa, poinku itu berapa. Itu belum pas 4K itu. Ya, ini belum pas sampai 4, dipaskan. Teman-teman YouTube ya, kalau bikin YouTube bikin judulnya ya. Bang Faruk Sianipar dikeroyok 2 pendeta Advent dan juga Protestan gitu. Pendeta Protestan meninggal dunia dini hari, bikin gitu. Ya, silakan. Oke, saya baca ya. Saya baca di Ya, Quran silakan. Al-Furqan ayat 7. Ada situ. Al-Furqan Ya. ayat 7. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan bumi. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Muhammad yang mengatakan. Ya, Al-Furqan. tidak ada satu ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Muhammad. Jadi itu perkataan siapa, Bang? Al-Furqan ayat 7. Ya, Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu? ayat 7. Iya. Mereka berkata, mengapa Rasul ya ini memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar itu? Al-Furqan ayat 7. Iya, ayat 7 kan. Ya, Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar gitu kan? Mengapa Kak malaikat tidak diturunkan kepadanya? Itu Ya. memberikan peringatan bersama dia itu kan? ini coba lihat deh. Lihat. Ya dibalik kan kameranya. Enggak, saya udah baca Al-Furqan ayat 7-nya. Besarkan saya itu. Oke. Benar bunyi- nggak ini? Takutnya kamu salah alat, salah apa kan? Salah ayat kan? Al-Furqan Karena kalian ayat sering salah. 6. Tuhan aja kalian mau salah Tuhan kok. Ayat 6. Ini kan? Mengapa Rasul ini 7 apa 6? Ayat 6. Coba baca. Salah kan? Makanya aku bilang. Kau bilang tadi 7. Wajar teman-teman ya, si Immanuel wajar salah. Jangankan ayat, Tuhan aja dia salah kok, apalagi ayat. Kamu bukan menyembah di negeri Mekah, Bang. Sabar dulu. Oke. Katakanlah Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana di sini perkataan Nabi Muhammad SAW, Dinda? Makanya pertanyaan saya, ini perkataan siapa kepada siapa? Ini perkataan Allah karena diawali dengan fi'il amr, kul, Oh. perintah. Kemudian yang datang kepada Muhammad siapa? Gimana? Yang datang kepada Muhammad siapa? Di ayat 6-nya. Ya, yang datang kepada Muhammad siapa, Bang? Di ayat 6-nya. Ya, siapa yang datang kepada Muhammad? Diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia. Mana yang datang? Pertanyaan saya, yang datang kepada Muhammad untuk menyampaikan ayat itu siapa? Oh, yang menyampaikan wahyu. Ya. Surah Asy-Syura ayat 193. Siapa? Malaikat Jibril yang alaihissalam. Oh, berarti bukan Tuhan dong, karena tidak ada satu dalil ayat. Berarti itu perkataan siapa? Jadi teman-teman, oke saya tanggapin ya. Saya tanggapin. Ada satu dalil Allah pernah Sabar, saya tanggapin. Sabar, tenang teman-teman ya. Jadi
kalau kalian ingin melihat segolongan manusia masuk neraka karena bahasa Indonesia, lihatlah si Manuel ini. Masuk neraka dia karena bahasa Indonesia. Tadi dia bilang, surah Al-Furqan ayat 6 ini perkataan Nabi Muhammad SAW. Ternyata terbukti ya, perkataan Allah yang bersifat perintah atau fi'il fi'il amr kepada Nabi Muhammad SAW untuk ya mengulang apa yang dikatakan Allah kepada dia, kan gitu. Dan memang turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara, karena begitulah ketetapannya Allah. Tidak ada yang bisa berbicara langsung kepada Allah kecuali ya dengan hijab, dengan perantara wahyu yaitu malaikat, kan gitu. Itu perantaranya di dalam surah Asy-Syura 193. Apa-apa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam itu berasal daripada Allah. 192 sampai 194 nih. 92 sampai 194. Nih ya, Dinda Manuel, dengarkan. Ini dia ya, literasinya ya, dalilnya ya. 192. Sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jelas ya? Bagaimana cara turunnya? Dijawab. Ngalang 192 yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kepada siapa diturunkannya? Ke dalam hatimu Nabi Muhammad SAW agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Gitu loh, dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas dalilnya ya. Nah, sekarang saya memberikan penjelasan dalam bentuk analogi, ya, supaya si Immanuel mudah memahaminya. Ketika Bapak Prabowo mengutus juru bicaranya untuk berbicara kepada Bang Farouk, lalu juru bicaranya ini mengatakan apa-apa yang dipesankan Bapak Prabowo kepada Bang Farouk. Yang disampaikan oleh juru bicara Bapak Prabowo ini perkataan dirinya sendiri atau perkataan Bapak Prabowo? Perkataan Prabowo. Selesai. Perkataan Bapak Prabowo. Kamu sudah logis. Udah nyampe dalam analoginya, berarti kamu tidak bisa lagi mengingkari dalil yang saya sampaikan ini tadi. Apa yang disampaikan Jibril itu perkataan Allah. Anda bilang kepada Nabi Muhammad SAW. Anda bilang Allah tidak pernah Barakallahu fikum, abangku. Anda bilang gimana? Berbicara langsung kepada Nabi. Coba Anda Immanuel. Usah berbicara langsung Kita sapa dulu tamu. Pendeta. Sapa dulu tamu, Pendeta Advent. Sapa dulu tamu, sapa dulu tamu. Allah berbicara langsung kepada Musa. Iya, sapa dulu tamu Immanuel. Halo user. Agama apa? User. Katolik. Nah, ini Katolik. Ini Katolik nih. Ini Katolik cocok buat sendiri. Kingdom. Kingdom. Masya Allah. Kingdom. Kingdom. Nih, Katolik nih. Bang Jansen, tadi ada pendeta dari Protestan namanya Kingdom, tapi dia sudah meninggal dunia ya. Gak usah kita bahas lagi, kasihan dia udah meninggal. Yang ada tinggal pendeta Advent, Immanuel. Di mana si Immanuel yang pendeta Advent ini mengatakan derajat manusia di hadapan Yesus itu semua sama, termasuk Maria ibunya Yesus. Derajatnya Maria ibunya Yesus itu sama dengan dibandingkan sama manusia seluruh manusia di atas bumi ini. Bagaimana pendapat Bang Jansen selaku iman Katolik? Silakan. Apakah Anda terima ketika Maria derajatnya disetarakan dengan manusia yang lainnya atau perempuan lainnya? Sabarlah, Anda sepakat Immanuel. atau tidak sepakat, Jansen? Sebentar, interupsi sebentar, 1 Ya, detik. begini Bang Farud. Interupsi 1 detik. Boleh? Host.
Sebentar dulu, kan ditanya Mbak Yansen. Sebentar. Ini Sabarlah dulu, aku heran nengok si Manuel ini loh. Langsung Sabar. takut dia, langsung takut dia. Silakan Hansen, silakan. Sabar. Bagaimana? Pendeta. Bagaimana pendapatnya? Ya, begini Bang Farud. Farud. Da- Kami manusia semua sama, termaksud Maria juga. Tapi Maria ini, kami sebagai Katolik, dia dipilih oleh Allah, begitu. Dia dipilih dan kami sangat Intinya, derajat malu Maria ini lebih mulia dibandingkan manusia-manusia lainnya, betul? Ya betul. Betul, tapi tadi mengatakan sama semua derajatnya di hadapan Tuhan, termasuk Maria. Ada yang Apakah beda. Anda sepakat dengan pernyataan si Immanuel? Ya sepakat sih. Cumanya kami Maria sebagai ini dipilih. Iya, apakah Anda sepakat ketika mengatakan Maria itu kemuliaannya itu sama dengan kemuliaannya si Immanuel? Apakah Anda sepakat? Oh kalau itu untuk kemuliaannya tuh beda. Nah itu yang Karena kita dia bahas. dipilih oleh sang Bapa. Nggak sepakat kan? Nah, gimana Immanuel? Pertanggungjawabkan literasi Anda sebelumnya. Silakan. Oke. Saya mau klarifikasi ya. Saya bukan pendeta. Saya anggota biasa. Jadi jangan katakan saya advent itu saya. Tidak mau klarifikasi. Tadi tidak mau. Tiba-tiba mau klarifikasi. Nggak jadi pendeta dia tiba-tiba. Sebelum datang Katolik, dia nggak klarifikasi. Udah datang Katolik, klarifikasi. Oke, sudah boleh saya ngomong? Silakan. Gini loh Pak ya, sabar Kingdom ya, apa Pak Immanuel ya. Tadi sebelum si Yansen naik, ku bilang teman-teman YouTube bikin temanya di YouTube kalian, kan gitu. Faruk dikoyok dua pendeta, Udah masuk itu. Udah masuk. kan gitu. Dia diam ketika aku bilang gitu. Dia. Oke, dilanjut dulu itu ya. Aku sholat dulu ya. Nah, cepatlah. Jangan dulu. Kenapa turun? Tidak, dia di atas. Dia sholat dulu, nanti dia masuk lagi. Kingdom, silakan. Oke. Jadi pertama saya tidak tanya kepada si Dani, apakah saya pernah mengaku pendeta? Karena memang saya bukan pendeta. Beda dengan Islam. Bukan pendeta mengaku pendeta, bukan ustadz mengaku ustadz. Itu beda. Ya, itu klarifikasi. Ya itu klarifikasi. Sebetulnya saya masih mau diskusi dengan si Faruk, tapi Faruk sudah lari. Sorry, dia Dia mau sholat. Kau paham sholat nggak? Jadi gini, Kak Buka Nora. kamera, Kingdom. Kingdom, buka kok kamera. Jangan bilang jadi begini. Kasihan sama Pak Yansen, Jadi sebentar dulu. Kau mau kan sama Ito Faruk. Pak Immanuel mau sama Ito Faruk. Sabar dulu. Ito Faruk cuma sebentar aja dia. Pak Yansen, jadi begini ya. Cerita sebenarnya seperti ini. Cerita sebenarnya. Jadi tadi ada dari Katolik naik. Dia bertanya soal Bunda Maria. Apakah sudah di surga atau belum? Terus jawaban dari Pak Kingdom memang tidak ada tertulis secara letterlek bahwa Bunda Maria ada di surga. Berarti tapi masih ada di kuburan, katanya seperti itu. Terus lari ke tentang Bunda Maria, yang dimana derajat Bunda Maria menurut iman kekatolikan lebih mulia daripada manusia yang lain. Karena Bunda Maria itu adalah pilihan, ibu yang akan melahirkan Tuhan. Betul seperti itu ya Pak Yansen ya? Keimanan Katolik ya? Nah, Ya, tapi betul. Pindok mengatakan semua manusia itu derajatnya sama, termasuk Maria. Nggak ada dibedakan. Kayak Hadapan contoh Tuhan. Kingdom. Jadi jangan- Apa jangan- dulu? jangan- Kok diam dulu, Saya mau Immanuel. jelaskan nih. Kok diam dulu, Immanuel. Kok kan mau sama Ito Faruk nanti. Nah, Kingdom mengatakan kayak contoh. Kingdom, Yansen, itu sama derajatnya dengan Maria. Sementara keimanan Katolik, Bunda Maria itu beda. Tidak bisa disamakan. Ya kan, Kingdom?
Ya, sebenarnya narasinya Kak Nora sedikit melenceng ya. Saya bilang begini, semua manusia di hadapan Tuhan itu berkedudukan sama. Yang membedakan adalah ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi hambanya, itu adalah satu anugerah buat dia. Tapi Ya. derajatnya beda kalau menurut kekatolikan, Kingdom. Makanya saya Masa kau bilang, samakan dirimu dengan Bunda Maria? nah, ya kalau Katolik menganggap seperti itu iman mereka, ya, Iya betul itu. itu iman mereka. Makanya Iya, saya tapi bilang, kenapa Protestan ini? Coba berpikir. Sekarang saya tanya sama kau, Kingdom. Apakah Bunda Maria ini sama derajatnya dengan kau? Sementara dia melahirkan Yesus Tuhan. makanya kan saya sudah bilang tadi bahwa semua manusia di hadapan Tuhan sama, ya. Silakan Pak Sama Yan. semua manusia. Tetapi orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk dipilih Tuhan itu sama seperti kayak Abraham, Musa dan para nabi. Ya, sama juga seperti Maria adalah seorang Beda hamba dipilih. pernyataanmu sekarang lain. Tadi bukan itu pernyataan kau, Kingdom. Apakah tadi saya nggak bilang bahwa Maria juga adalah hamba Allah yang dipilih untuk menggenapi ya apa yang sudah ditetapkan buat dia. Ya dulu kau Immanuel, kau nanti sama Faruk. Silakan Pak Yansen, kasih Pak Yansen dulu ngomong, Mute dulu Begini, Immanuel, kami- bukan sama si Faruk nanti. Mute dulu Immanuel, biar Pak Yansen ngomong. Jadi kami di Katolik itu dari mulai perjanjian lama itu memang sudah ada tertulis bahwa akan ada seorang wanita yang menginjakan kepala ular, merumukan kepala ular. Nah, di situ kami sudah percaya bahwa Bunda Maria yang nanti dipilih. Dipilih untuk mengandung anak. Dan yang mengandung itu Tuhan kami, Yesus, begitu. Jadi memang Maria dia dipilih oleh Allah. Karena Allah bersifat kudus. Beda dengan manusia-manusia lain. Dan dia dapat dikaruniai oleh Allah itu sendiri. Ya Gio, silakan buka kamera. Kalau Kristen, Islam silakan turun. Gio, buka kamera. Dari Kristen atau Islam? Gio, Bu Nora, saya Islam. Iya, saya Islam. Assalamualaikum, saya Islamnya. Terus turun sudah. Ya. oke. Ya, silakan Kingdom. Jadi sudah dibuatkan di dalam kejadian bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan kepala ular akan mengeremukkan tumitnya. Itu nubuatan tentang Yesus yang akan mengalahkan maut, ya. Yesus yang akan mengalahkan iblis. Jadi keturunan perempuan itu berbicara tentang Yesus yang akan datang, dan memang sudah dinubuatkan juga bahwa seorang muda akan mengandung, ya, itu nubuatan, ya, akan seorang perempuan muda yang akan melahirkan sang Mesias itu. Nah, kita jadi bersyukur ya bahwa Maria itu dia mendapat satu hak keistimewaan dari Tuhan, dipilih untuk melahirkan Yesus, ya. Jadi hak keistimewaan yang didapatkan oleh Maria ini sama juga dengan para nabi semua yang dipilih Tuhan menjadi hambanya untuk melakukan apa yang sudah dipercayakan Tuhan, ya. Kalau di Katolik mereka mau menuhankan Maria pun tidak masalah, itu iman mereka. Mereka mau memuliakan Maria seperti apapun, ya itu keimanan mereka. Bukan berarti kami Kristen tidak memuliakan Maria. Maria itu seorang hamba yang dipilih Tuhan juga untuk menggenapi rencana dan panggilan Tuhan. Bukan berarti kami Protestan menolak, oh Maria itu nggak ada harganya. Tidak seperti itu. Semua manusia itu Ada berhak. harganya. Kau nggak bilang begitu memang, Kingdom.
Tapi derajatnya Maria itu sama semuanya dengan manusia biasa. Sementara iman kekatolikan beda. Iman Katolik Makanya mengatakan saya derajatnya Maria itu lebih tinggi Betul, daripada di hadapan semua. Tuhan semua manusia sama, Nora. Sudah dijelaskan. Nora, makanya dia Di bilang hadapan Tuhan semua manusia Mengatakan sama. derajat Maria itu lebih tinggi. Di hadapan Iya. Tuhan semua manusia nggak sama. apa-apa itu Kau kan yang ngomong bilang kalau Katolik derajatnya kita sama harus semua. hargai. Nora, itu imannya Takut, Katolik. takut diserang kita sama harus Romo Cafe hargai. kau. Takut Ya, kita harus hargai itu. sama Ya, seperti Edis. sama seperti Anda juga saya menghargai Anda sebagai Islam kok. Saya menghargai Anda sebagai imanmu. Saya nggak intervensi imanmu. Loh, Iya. bukan intervensi iman. Kau punya Tetapi saya pernyataan yang bilang, mengatakan derajatnya Maria itu sama semua dengan Saya manusia bilang biasa. begini. Kau yang ngomong. nanti di surga manusia itu akan mendapat rewardnya masing-masing dan reward yang diterima itu akan beda ya. Bunda Maria mendapat reward lagi. Bunda Maria udah dijamin loh, anaknya sendiri juga Tuhan kok. Semua manusia, Yohanes 10 ayat Semua 28, manusia dijamin keselamatan kalau dia menuruti Betul. firman. Itu aja. Siapa Bukan Jaminan masalah itu itu. untuk Kalau Bunda Maria karena derajatnya tinggi, di surga nanti mahkota kemuliaan. dia tidak perlu mendapatkan reward. atau siapa? Semua manusia akan Nora. mendapatkan reward. Siapa saja yang percaya firman, dia Nora. mendapatkan reward, Nora. Jadi di surga itu nanti mahkota kemuliaan yang Saya diterima tanya manusia sekarang, itu apakah berbeda. akan ada hari penghakiman? Jawab dulu, Kingdom. Kenapa? Apakah ada hari penghakiman? Ya jelas. pastilah Ada hari ada. penghakiman. Kan dulu Immanuel, kok kan nanti sama si Faruk. Ya. Jadi akan ada hari penghakiman. Sabar dulu, sebentar Kingdom. Semua manusia apakah akan dihakimi? Ya betul. Dan hakimnya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, termasuk ibunya. Semua manusia. Ya. Jadi begini, Bang Kanora ya. Semua orang yang Jawab aja. Semua manusia akan dihakimi. Yang menghakimi adalah Yesus. Apakah termasuk ibunya Bunda Maria? Kau Immanuel sekali lagi kau ngomong saya turunkan. Kau Immanuel sekali lagi ngomong saya turunkan. Tadi kau bilang mau diskusi sama Faruk. Selesai Faruk sholat, makan, baru nanti kau diskusi. Kau diam dulu. Termasuk ibunya Bunda Maria akan dihakimi oleh anaknya sendiri, Yesus. semua manusia akan diperharapkan di Jawab, saya tanya bagian Maria. Apakah termasuk Bunda Maria? gimana ya menjelaskan Kanora ya supaya bisa Kristen apa Islam? User Kristen apa Islam? Jujur Kak, saya ini apa namanya? Saya masuk ke room Kristen, diujat rame-rame, tapi Kakak sendiri Islam Kristen semua yang tamunya Kakak. Salut saya. Udah, makasih. Mainkan. Yus, sama-sama. Oke. Kamu jawab saya Kingdom. Semua manusia akan dihakimi oleh Yesus. Apakah termasuk ibunya yang akan dihakimi oleh anaknya sendiri? baik. Jadi gini Kanora ya, bahwa ada orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk di hari penghakiman itu, Tuhan Yesus katakan bahwa akan bersama-sama dengan Yesus untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Maria bisa akan mendapat reward menjadi hakim juga nanti untuk menghakimi Kanora nanti. Contohnya kayak begitu. Siapa yang mendapat reward? Bunda Maria. Oke, jadi begini ya. Orang-orang ya seperti kata Saya Yesus. bertanya cuma satu. Ya, Baik, saya akan kasih tunjuk saya bertanya dalilnya. cuma sebentar. satu. Apakah Bunda Maria akan dihakimi juga oleh anaknya? Oke, sebentar. Saya tenggelam dulu, saya lihat datanya, saya akan ini naik lagi. Oke, tenggelamkan. Tenggelam. Pak Yansen sabar dulu. Ia harus tenggelam. Jadi saya sambung dulu ya. Sementara dia Iya, dari tadi pun. Kira, Tenggelam. boleh saya sambung? Ya. Immanuel, lu Jadi diam. tetap Yesus memberikan reward kepada setiap orang. Saya satu pertanyaan saya.
Apakah ibunya Yesus juga Bunda Maria akan dihakimi oleh Yesus? Itu saja. Kau reward. Saya tidak peduli dengan reward kau. Itu saja Dia pertanyaan akan saya. turut menghakimi. Diam dulu, Kindo. Emmanuel. Kau nanti jangan sampai kuturunkan. Kau karena katanya mau diskusi sama Tofaru. Jadi kau diam dulu. Assalamualaikum, Bang Ardi. Bang Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nora. Assalamualaikum Ustazah. Lanjut. Ya, nanti saya pengen tahu jawaban dari si Kingdom. Jadi sebelum si Kingdom Pak Yansen, saya mau bertanya Pak Yansen. Pak Yansen dari iman kekatolikan. Apakah nanti hari penghakiman Bunda Maria juga akan diadili oleh anaknya sendiri? Sementara menurut iman Katolik, Bunda Maria itu derajatnya itu lebih mulia daripada manusia yang lain. Apakah dia juga akan dihakimi oleh anaknya? Oke, baik begini. Bunda Maria tidak Sebentar. Iya, 1 Korintus 6 ayat. Sabar dulu, diam dulu. Sebentar, saya tanya dulu. Bagaimana Pak Ya, Yansen? apa Abang Kingdom lanjut aja dulu. Abang Kingdom langsung Saya lanjut saja selesaikan nanti dulu baru sama bicara Pak Yansen dari iman Katolik, Satu baru Pak Kingdom masuk. Jadi apakah Bunda Maria akan juga dihakimi oleh anaknya sendiri? Oke, baik. Untuk Bunda Maria dihakimi, untuk anaknya tidak, karena mereka jalan masing-masing. Sebagai ibunya masing-masing, sebagai anaknya yang kudus masing-masing. Karena Jadi Bunda Maria tidak anaknya dihakimi sebagai ya? Tuhan di atas Tuhan, ya, karena dia sudah dipilih. Kalau dia sudah dipilih, buat apa dia dihakimi oleh sang anaknya? Sekarang jawabanmu Kingdom. Apakah Bunda Maria akan dihakimi anaknya? Karena tadi pernyataan dari statementmu, semua manusia akan dihakimi. Apakah termasuk Bunda Maria? Oke. Baik, kita baca di 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Siapa yang ada Alkitab tolong dibacakan. 1 Korintus 6. Ayat 2 dan 3. Oke, saya bantu si Kingdom membacakan ya, nggak apa-apa. Saya baik. Ya, ini kita apakan dulu Bang Ardi. Iman Katolik dengan Protestan ini kok beda? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, apakah Bunda Maria akan dihakimi? Bukan hanya Bunda Maria saja, saya juga akan menghakimi. Jadi Bunda Maria akan dihakimi oleh Yesus. Semua orang kudus itu akan menjadi hakim. Ya. Termasuk saya, Pak Immanuel, Bang Yanto, semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus yang disebut orang kudus. Kalian. Bunda Nora. Bunda. Ya. Jadi Ya. 1 Korintus Sebentar. 6 Aku punya- ayat 2 dan Aku punya satu pertanyaan buat Pak Kingdom ya. Boleh nggak? Ya, silakan. Tetap nggak bergeser dari itu Bunda